Assalamualaikum pemirsa, senang sekali Selma Gustiana bisa kembali hadir menjumpai pemirsa di rumah dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, pada era digital dan teknologi, pemerintah Indonesia memiliki tantangan yang bersifat disrupsi. Saat ini organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah tengah melakukan manajemen dan pengelolaan instansi pemerintah untuk membangun budaya teknologi informasi yang baik agar solusi teknologi menjadi maksimal. Menjadi solusi teknologi, kini pemerintah terus melakukan perbaikan sistem pelayanan publik. Salah satunya dengan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2018, memuat rencana strategis terkait infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Dan di Expose episode kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai apa sih itu SPBE dan bagaimana infrastruktur SPBE. Sudah hadir bersama kita narasumber kita kali ini ada Bapak Yesi Arnas FSTMT, selaku Ketua Tim atau Pokja Sistematik Data, Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Kominfo. Selamat siang Pak Yesi. Selamat siang. Apa kabar Pak Yesi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan? Cukup jauh ya Pak ya perjalanannya ya? Lumayan mengasihkan sih. Lumayan Kurang lebih sekitar 4 jam lebih dari Jakarta menuju sini. So far lancar, alhamdulillah. Dari Jakarta terbang ke sini langsung ke Batik TV? Langsung mendarat di Batik TV, landing secara smooth di Batik Luar TV. biasa. Langsung disuguhi garang asem. Itu yang harus dicoba di sini. Gimana rasanya? Asam-asam seger. Namanya garang asem ya? Asam-asam, tapi nggak garang, nggak jadi garang sih. Gitu Pak. Masih Tetap aman ya Pak masih ya? Aman. Masih aman. Masih cool. Oke, datang ke Pekalongan diawali dengan garang asem. Jadi kita sudah mulai semangat ya Pak Mulai untuk semangat, harus semangat, materi harus kali selalu ini. semangat. Betul. Baik. Nah, sebelum membahas mengenai infrastruktur SPBE, boleh dijelaskan Pak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa kita sebut juga dengan e-government ya? Ya, betul. Baik, pertama-tama selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang kami, Yesi Arnas dari Kementerian Kominfo. Alhamdulillah secara kami terhormat sekali nih untuk diundang ke Batik TV seperti ini di Pekalongan. Jadi kita akan membahas terkait dengan SPBE ya, bukan SPBU ya. Kalau SPBU sistem SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Memang sekarang itu lagi hype-nya ya bahasanya, kalau bahasa anak-anak sekarang ya, hype. Jadi SPBE, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Memang itu sejak tahun 2018 itu sudah mulai itu digaungkan dengan adanya Perpres 95 tahun 2018. Nah di situ memang kita sebelumnya nggak punya tuh yang namanya aturan main e-government seperti apa. Nah dengan adanya Perpres itulah sudah mulai kelihatan nih goals kita terkait dengan IT di Indonesia mau seperti apa. Karena Indonesia itu kan negaranya sangat luas ya dan berbagai macam. Ada kurang lebih sekitar ratusan, 200 lebih terkait dengan kementerian, lembaga dan daerah juga seperti itu. Jadi kok semuanya itu bikin aplikasi yang memang menghabiskan ataupun juga memiliki proses bisnis yang sama gitu loh semuanya. Dari mulai keuangan, perencanaan, pelayanan publik dan lain sebagainya seperti itu. Dan melihatnya kok nggak begitu efektif ya. Pas ujung-ujungnya mau nyambungin nggak nyambung. Jadi sebetulnya goalsnya itu loh, yuk kita bisa bangun bersama dengan data-data yang sama semuanya. Goalsnya sih adalah biar kita mendapatkan data yang valid ya terkait dengan penerapan SPBE ini. Karena SPBE ini adalah memang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah kalau misalkan datanya aja nggak sama untuk menggabungkan satu sama lain, itu jadi isu. Kebayangkan ya, kalau misalkan satu aplikasi keuangan contoh di Pekalongan dengan data kepegawaiannya menggunakan namanya misalkan Yesi A, tapi di data lain di Pekalongan juga database-nya adalah Yesi Arnas, itu datanya nggak sama.
nanti nggak bisa, oh ternyata ada 2 nama Yesi di Pekalongan, data jadi tidak bisa dibuat mengambil keputusan. Itu yang pertama terkait dengan goals-nya tadi ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh terkait dengan efektif dan efisien dan peningkatan pelayanan publik itu memang benar. Tapi kan kadang-kadang kita itu ngelihatnya itu hanya di level ngukurnya gimana gitu. Ngukurnya gimana sih pelayanan publik efektif, efisien. Malah suka menjadi mitos nih sekarang tuh di seluruh itu. Transformasi digital. Orang-orang ngomongnya transformasi digital. Waduh, saya harus transformasi digital. Oke. Pekalongan harus transformasi digital. DKI harus transformasi digital. Ujung-ujungnya apa? Mereka tuh pada bikin aplikasi. Padahal esensinya itu adalah bukan dari aplikasi, tapi how to solve the pain problem yang ada di masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah itulah makanya di situ kita jamakan persepsinya melalui SPB ini nih. SPB itu adalah gimana caranya sih biar kita mendapatkan ujung-ujungnya ya pelayanan publik ke masyarakat yang bisa lebih cepat, lebih baik dan transparan, akuntabel. Seperti itu sih yang coba digaungkan di dalam SPB ini. Seperti itu sih. Jadi mitos tadi tuh yang perlu kita kita sebarkan, virus-virus ini, mitos transformasi digital tuh bukan bikin aplikasi, tapi how to solve the problem, masalahnya yang ada di masing-masing pemerintahan kota ataupun kementerian. Karena permasalahannya, karakteristiknya itu mungkin berbeda-beda seperti itu sih. Nah itulah yang berarti bagaimana caranya menyatukan atau menemukan jalan keluar untuk dari masalah-masalah di setiap daerah itu sendiri, begitu ya, melalui dengan teknologi digital tadi, seperti itu. Dan tentunya melalui Perpres nomor 95 tahun 2018. Tapi ini keluarnya di tahun 2018 itu sendiri atau dari sebelumnya sudah mulai digaungkan dari tahun-tahun yang lalu? Jadi sebelumnya itu memang sudah ada konsep ya terkait dengan situ. Makanya sebelumnya itu sudah ada Dewan TIK Nasional. Dewan TIK Nasional berdiri sebelum ada Perpres SPBE. Terus ada juga di Kominfo itu sempat ada penilaian e-government Indonesia seperti itu. Tapi kok jalannya sendiri-sendiri ya. Sedangkan salah satu kunci dari SPBE itu adalah kolaborasi, fill in the gap. Jadi untuk kita bisa saling sharing knowledge, kira-kira solusi apa yang memang bisa diterapkan di tempat lain, ataupun juga di sini misalkan kelebihan apa yang bisa kita kolaborasi seperti itu. Jadi memang sebelumnya itu sudah ada. Nah, namun karena tadi berjalan sendiri-sendiri, akhirnya pemerintah ini ini sih harus kolaborasi antar kementerian ya biar giginya lebih kuat gitu loh, lebih manis kayak kalau kita senyum itu lebih manis seperti itu. Jadi, dari situlah dibuat Perpres SPBE yang mana di situ ada Kementerian Pan-RB. Kementerian Pan-RB kan ngurusin ASN seluruh Indonesia. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus turut dong. Yang kedua di bidang di bidang Kominfonya sendiri, ada terkait dengan Bapernasnya juga di situ. Nah, jadi di BSSN terkait dengan security dan juga sekarang itu BPPT. Kalau sekarang itu BRIN seperti itu. Jadi itu kolaborasi seluruh kementerian lembaga yang memiliki kewenangan yang kedepannya itu bisa menggerakkan PET dari SPB ini kedepannya seperti apa. Jadi itu seperti itu. Oke, baik. Berarti ini merupakan kolaborasi antar kementerian ya, Pak? Dari banyak sekali kementerian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yesi sendiri. Tapi mengapa sih Pak perlu adanya penerapan SPBE untuk kita? Ini apa alasannya? Kalau misalkan kita nerapin nggak ada best practice, bingung ya. Mau masak garang asem misalkan, best practice-nya tapi malah sayur lodeh. Jadi kan orang, wah ini garang asem loh, bukan sayur lodeh, persepsinya berbeda. Makanya di situ ada pedoman ataupun juga kebijakan biar kita memandang satu isu itu dengan perspektif yang sama. Kadang-kadang kan seperti itu, kita melihat gelas ini, saya ngelihatnya di sini ada telinganya. Cangkir ya, bukan gelas, sorry. Ini ada telinganya, tapi kalau misalkan dari situ kan nggak ada telinganya seperti itu. Nah, disinilah kita melihat secara whole proses seperti itu, seluruh proses di sini. Oh, di sini yang saya telinganya berarti ada domainnya untuk Kominfo terkait ngurus infrastruktur. Ini adalah terkait dengan misalkan Menpan RB terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat untuk turun ASN seperti itu. Jadi ada
acuan ataupun juga kebijakan yang bisa kita ikuti, kita turuti. Dari situ muncul tuh beberapa indikator-indikator banyak tuh yang harus dipenuhi oleh masing-masing pemerintahan kota ataupun juga kementerian dan lembaga. Dan intinya ini menyatukan sudut pandang seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah untuk manfaatnya sendiri sebenarnya apa Pak yang ingin dicapai dari penerapan SPB ini sendiri? Jadi kalau manfaat yang paling utama ya, kita ada di sini adalah untuk terutama SPBE ya, goals itu harapannya itu mempermudah pekerjaan orang lain, make people live life lebih mudah, baik masyarakat ataupun juga para ASN, mempermudah pekerjaannya, jangan double seperti itu. Jadi sebetulnya itu goalsnya adalah mempermudah sesuatu, bikin efektif dan efisien dengan satu kali input data, tapi bisa berbagi pakaikan seperti itu adalah sangat bermanfaat sekali ya. Kita yang biasanya kerjanya rutin ngerjain itu berapa kali, tapi itu hanya bisa sekali kerja selesai. Nah dari situ kan ada banyak waktu yang bisa dioptimize sehingga kita yang sifatnya sifat-sifatnya rutin bisa dikerjakan oleh aplikasi sehingga kita bisa berinovasi lagi ya untuk melihat sesuatu yang inovasi baru lagi untuk mencari lagi problem statement apa sih yang bisa kita solusikan. Jadi manfaatnya itu yang pertama tadi mempermudah urusan orang lain. Sehingga setiap kali klik amal akan ngalir gitu. Mereka senyum. Karena kalau mempermudah urusan orang lain katanya dapat amal juga ya Pak ya? Betul sekali. Jadi selama itu dimudahkan, aplikasi dan sebagainya seperti itu, setiap orang senang kan seperti itu, baik masyarakat sebagai pengguna layanan ataupun juga kita ASN itu selaku pengelola layanannya seperti itu ya. Nah itulah jadi itu baru satu loh manfaatnya loh. Masih banyak juga manfaat yang lain. Banyaknya masih banyak. Banyaknya yang anggaran itu persepsi orang-orang itu kan, wah adanya SPB berarti ada aplikasi layanan ini jadi anggaran kita dipotong dong. Sebetulnya bukan dilakukan pemotongan, tapi dilakukan optimalisasi. Nggak perlu bikin ini, nggak perlu reinventing the wheel. Udah ada, pakai aja yang ada. Anggaran yang ada bisa dioptimas ke yang lain yang lebih bermanfaat ya terkait dengan tujuan organisasi, dalam hal ini tujuan dari kementerian lembaga atau daerah. Itu jadi di anggarannya juga. Setelah itu kecepatan juga ya. Kalau contoh di Kominfo, pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio sekarang dengan lanjut digital ada namanya tuh kebijakan ODS, One Day Services. Sekali hari ini klik, siang jadi izin. Luar biasa kan, seneng kan si pemohon itu, wah enak banget nih seperti itu. Nah itulah di samping di satu sisi itu para pelaku usaha atau pemohon perizinan dimudahkan, di samping itu juga ternyata biasanya kan ada, kalau di kami itu ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ini dapat dari, mungkin di daerah juga ada seperti itu. Nah makin cepat kita melakukan pelaksanaan pelayanan perizinan, pelaku usaha makin senang, dan di situ juga pemasukan juga makin banyak juga seperti itu. Jadi itu beberapa manfaat dari penerapan SPB tadi. Seperti itu. Manfaatnya banyak sekali ternyata pemirsa saya. Intinya adalah ya tadi itu memudahkan urusan orang lain. Betul. Selain dari menghemat anggaran juga ya Pak ya, tadi betul. sudah disebutkan ya, itu sangat bermanfaat untuk kita dan harusnya itu mendapat respon yang positif juga ya dari pihak-pihak tertentu. Dan untuk unsur-unsur SPBE ini meliputi apa saja sih Pak Yesi? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda setelah berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expose, lebih dekat, lebih santai, masih bersama dengan Pak Yesi. Kita lanjutkan obrolan kita yang tadi sempat tertunda, Pak. Untuk unsur-unsur SPBE, ini meliputi apa saja sih, Pak Yesi? Baik, unsur-unsur kayak kimia ya. Dulu kalau kita belajar ke kimia, unsur seperti itu. Jadi memang unsur-unsur SPBE ini ada banyak sekali. Kurang lebih kalau misalkan kita melihat ke Permen PAN 59 tahun 2020 itu ada sekitar 47 indikator yang dilakukan penilaian. Nah, di situ bisa kita kaitkan itu menjadi salah satu unsur-unsur. Jadi intinya sih
ngelola IT itu ternyata susah-susah gampang. Ngelola SPBI itu susah-susah gampang gitu. Jadi dari sisi SDM, dari sisi teknologi, dan juga ya yang pastinya dari sisi finansialnya seperti itu ya. Nah kalau misalkan kita ngelihat dari isu SPBI itu, jadi yang pertama itu ada yang namanya domain kebijakan. Kebijakan di government itu sangat perlu sih kebijakan untuk bisa menggerakkan seluruh pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya. Nah, di kebijakan inilah di sini memayungi seluruh aktivitas yang ada di pemerintahan pusat maupun daerah. Jadi kebijakan utama itu lebih ke membahas terkait dengan high level proses. Mau menuju kemana sih SPBE Kementerian Kominfo? Mau menuju kemana sih SPBE Kota Pekalongan? Jadi di situ lebih high level. Oh, untuk Pekalongan atau misalkan Kominfo memiliki tujuan goals untuk bisa meningkatkan infrastruktur TIK. Nah, di situ didukung oleh IT tentunya seperti itu. Nah, di situ jadi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam satu unsurnya adalah kebijakan ya. Dalam kebijakannya itu akan memuat strategi IT-nya untuk mendukung tujuan organisasi. Jadi kebijakan di situ di kami itu biasanya ada namanya kebijakan internal terkait dengan tata kelola SPBE, kebijakan terkait dengan pemanfaatan layanan-layanan seperti itu. Jadi itu kebijakan secara umum yang sifatnya high level. Jadi itu pertama yang harus ada unsur yang pertama. Terus yang kedua setelah kebijakan yang ada yang namanya tata kelola. Tata kelola itu adalah kita melakukan kegiatan ataupun juga penerapan SPB ini yang pastinya ada semacam kayak SOP-nya seperti apa, ada juknisnya seperti apa. Nah, disitulah akan muncul tuh dari turunan si kebijakannya tadi. Jadi kita nggak bisa kayak misalkan menggunakan aplikasi dengan gampangnya atau dengan mudahnya. Oh, saya delete aja, main delete itu. Tiba-tiba yang ke delete gaji PNS. Wah, itu kan sih. Masalah kan? Langsung gempar ya? Betul, seperti itu. Nah, jadi salah satunya dia adalah tata kelolanya. Gimana sih kita menata tata kelola layanan kita tuh yang pertama biar transparan, akuntabilitas, dan aman. Iya. Hari ini kan benar-benar kata-kata aman itu dengan kata-kata yang memang banyak sekali jargon-jargon apapun juga terkait dengan cyber crime seperti itu aman. Terus yang ketiga itu ada terkait dengan setelah tata kelolanya ada manajemennya, plan do check act-nya tuh. Siapa yang melakukan perencanaan? Perencanaannya tuh jadi dalam merencanakan sesuatu tuh kita tidak langsung turun dari langit untuk merencanakan SPBE, tapi tadi berdasarkan problem statement tadi di lapangan seperti apa yang tertuang di dalam kebijakan-kebijakan tadi seperti itu. Problem statement-nya apa? Oh, misalkan permasalahannya, oh ternyata kalau kita ngasih layanan digital ke petani nggak mungkin. Kenapa? Karena petani kan setiap hari nyangkut seperti itu, jadi nggak mungkin kita kasih smartphone seperti itu. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Oh kalau gitu seperti itu. Salah satu solusinya mengumpulkan, jadi ada satu enumerator yang akan mengumpulkan data-data di petani seperti itu. Salah satu strateginya. Jadi kebayang nggak sih? Misalkan yang memang setiap hari menanam padi seperti itu, kita kasih smartphone, ngajarinya juga lama. Jangan kan ngajarin gitu ya, kita ngajarin orang tua aja agak-agak lama gitu seperti itu ya. Nah itu strategi-strategi itu yang memang karakteristiknya dari masing-masing permasalahan di lapangan itu harus disolusikan. Itu adalah ada manajemennya tadi, plan, do, check act-nya seperti itu. Dan yang terakhir adalah layanan-layanannya sendiri atau aplikasi-aplikasi sendiri seperti itu. Nah layanan aplikasi sendiri apakah memang sudah sesuai dengan apa yang tertera atau tercantum di dalam kebijakan di Perpresnya tersebut atau tidak. Jadi kalau layanan itu jadi ada layanan aplikasi umum dan ada layanan aplikasi khusus. Layanan aplikasi umum itu adalah layanan yang proses bisnisnya sama. Dari Indonesia bagian barat sampai dengan timur sama proses bisnisnya. Contohnya apa? Perencanaan penganggaran pasti sama. Pelaksanaan anggaran sama. Itu adalah aplikasi umum yang kalau gitu berarti bisa dibuat satu aplikasi. Yang aplikasi khusus adalah aplikasi yang memang proses bisnisnya benar-benar unik berdasarkan karakteristik masing-masing kementerian lembaga atau daerah seperti itu. Ada contohnya Pak? Ada contohnya. Kalau misalnya di kami, kita kan karakteristiknya untuk pelayanan publik terkait izin spektrum profesi radio. Berarti nggak ada orang lain atau nggak ada kementerian lain dong yang ngurus masalah itu. Berarti
kamilah yang berhak mengajukan ini sebagai aplikasi khusus terkait dengan bidang atau layanan bidang izin spektrum frekuensi radio seperti itu. Juga mungkin contoh-contoh yang lain mungkin terkait dengan karakteristik masing-masing di daerah itu bisa juga seperti itu sih yang bisa diusulkan menjadi aplikasi khusus. Jadi intinya proses bisnisnya benar-benar unik. Nggak ada lain yang punya seperti itu. Jadi menjadikan keunggulan kompetitif. Nah kalau jadi udah unggul kompetitif gimana dong? Banyak yang nyari dong, seperti itu. Wow, ini unggul kompetitifnya nggak mau ke yang lain, maunya ke Pekalongan gitu. Luar biasa, Pekalongan jadi tujuan utama dari banyak ini ya. Oke, kalau tadi sudah disebutkan banyak sekali unsur-unsur dari SPB ini sendiri, mulai dari kebijakan, tata kelola, manajemen, dan juga layanan aplikasi. Tapi ada salah satu unsur juga Pak yang akan menjadi tema utama kita pada hari ini, yaitu infrastruktur SPBE. Boleh dijelaskan mengenai infrastruktur SPBE ini sendiri secara detail mungkin kepada pemirsa? Wah, detail ya. Kalau detail infrastruktur IT ini ada, kalau misalkan teori di bukunya ada 7 layer katanya. Aduh, 7 layer nggak selesai kita satu hari nanti ya. satu hari. Namun intinya ini sih, infrastruktur itu jadi tadi ya ada unsur, ada domain. Kalau misalkan ini dikatakan unsur, salah satu unsur di infrastruktur itu berarti infrastruktur. Kalau misalnya kita melihat kata-kata infrastruktur, berarti adalah layanan dasar yang harus kita gelar duluan. Tanpa adanya infrastruktur, kita nggak akan bisa. Kalau misalkan tadi nggak ada jalan tol, saya nggak akan kesini pakai mobil, pakai pesawat. Seperti itu. Jadi infrastruktur. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat infrastruktur ini, yang pertama adalah terkait dengan data center, pusat data center. Data center yang kita ketahui kan untuk menyimpan semua data-data atau server-server atau aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan ya, baik bagi masyarakat, pelaku usaha, kita seperti itu. Jadi data center itu yang pertama. Nah, data center sendiri di Perpres itu disebutkan ada yang namanya pusat data nasional yang akan nanti dibuat atau dikembangkan. Dan dalam dalam Perpres sendiri disebutkan pusat data nasional adalah pusat data yang memang yang dimiliki yang akan dibangun atau dikembangkan, ataupun juga bisa dari masing-masing kementerian lembaga yang sudah memenuhi standar persyaratan tertentu. Itu bisa bisa diusulkan sebagai pusat data nasional seperti itu. Jadi memang kan yang namanya pusat data itu sekarang tuh pola pikir atau mindset itu beda-beda. Pusat data, ada yang ngomong, bukan ada yang ngomong sih, di lapangan gitu ya, ada satu ruangan, taruhin server, udah disebut data center. Iya. Padahal bukan itu. Pusat data yang dimaksud adalah benar-benar pusat dari semua data gitu. Jadi kalau pusat data itu lebih ke infrastruktur satu dayanya atau listriknya, harus redundan. Setelah itu terkait dengan listrik, terus udah gitu tempatnya jauh dari gempa dan lain sebagainya, AC-nya juga atau pendinginannya seperti itu. Jadi memang pusat data itu tidak semua orang IT di situ, ternyata ada skill set lain yang dibutuhkan yang memang bukan orang IT gitu, seperti itu. Nah, tadi orang listrik, orang pendinginan, terus orang konstruksi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau di kita kan udah ada bikin ruangan yang penting dingin, taruh server, pusat data. Tidak seperti itu. Jadi ada standar-standarnya. Salah satunya itu adalah standarnya itu TIA. Kepanjangan saya lupa, TIA seperti itu, standar yang digunakan dalam data center seperti itu. Jadi data center itu benar-benar sesuatu tempat penyimpanan yang harusnya aman, terus udah gitu pas ada kejadian gempa dan lain sebagainya, data kita tetap aman seperti itu. Oke, berarti untuk pusat data nasional atau PDN ya Pak ya kita sebutnya, ini sudah baru rencana atau sudah ada yang terrealisasi? Sekarang itu pusat data itu sudah ada yang namanya pusat data sementara. Nah, paralel di situ kita sekarang memang Kominfo diberi tugas nih di dalam Perpres itu, kalian bangun pusat data nasional dong, seperti itu. Nah, sekarang lagi ongoing untuk ke situ. Tapi sekarang ini yang bisa digunakan untuk menaruh aplikasi atau layanan itu di dalam pusat data nasional seperti itu bisa digunakan ya, pusat data nasional sementara seperti itu. Data sementara seperti itu nanti bisa menghubungi ada direktorat LAIP namanya layanan informatika dan aplikasi pemerintahan seperti di Dijen Aptika. Itu baru data center. Yang kedua tuh ada yang namanya
jaringan penghubung atau disebutnya tuh kalau itu private network lah seperti itu. Jadi itu tuh yang diharapkan juga ada jaringan penghubung atau private network yang bisa digelar untuk memfasilitasi layanan-layanan transaksi flow data di seluruh kementerian lembaga dan daerah. Jadi jaringan intra pemerintah. Betul, jaringan intra pemerintah. Lebih tahu bahasa Indonesianya. Saya private network seperti itu. Jaringan intra pemerintah, betul. Nah, jaringan intra pemerintah itu kenapa sih dibutuhin? Karena sekarang kalau misalkan kita lewat publik internet itu tuh rupiahnya tuh kalau misalkan kita ke luar tuh bisa ke Singapura dulu loh. Oh ya? Trafficnya itu. Kalau misalnya kita ngakses media sosial yang di luar tuh, rupiahnya keluar tuh. Seperti itu. Tentunya lebih pemborosan lagi. Betul sekali. Nah, dengan harapannya dengan ada ini, salah satunya adalah kita private network ini nggak perlu keluar jaringannya. Berarti kan lebih efektif dong, seperti itu. Terus udah gitu juga bisa secure, aman. Kalau publik siapa aja bisa ngeliat, bisa nge-tap. Tapi kalau private jangan dulu seperti itu. Jadi itulah jaringan intra pemerintah atau private network tadi yang memang sedang digagas. Yang ketiga adalah sistem penghubung layanan atau di situ disebutnya sebagai itu service bus lah ya kalau bahasa IT-nya. Sistem penghubung layanan itu jadi semacam kayak terminal. Kalau terminal gitu jadi terminal itu dari kota manapun juga di situ ada bis masuk tuh. Mau kemana? Oh, ke terminal saya dulu sini. Dari sini dan sebagainya. Oh, kamu boleh pergi ke Semarang. Jadi analoginya seperti itu tuh. Jadi ada 3 tadi, ada jaringan intra pemerintah, pusat data nasional, dan satu lagi terkait dengan sistem penghubung layanan seperti itu. Jadi ada 3. Oke, berarti 3 itu yang memang termasuk ke dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 ini. Betul sendiri ya Pak ya. Dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 95 tahun 2018 ini terdapat rencana nih Pak, strategis terkait infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Nah, ini boleh dijelaskan nggak sih kepada pemirsa di rumah infrastruktur yang dimaksud ini seperti apa, mengatur apa saja? Ya, jadi infrastruktur tadi ya ada 3 ya, ada pusat data yang memang nanti harapannya sih dengan adanya pusat data itu, pusat data nasional ya, pusat data bisa terhubung ataupun jadi satu di dalam satu pengelolaan yang memang sesuai dengan best practice. Yang penting itu dah, sesuai dengan best practice. Jangan sampai nanti tiba-tiba mati listrik, dia ikut mati listrik. Aduh, kita bayar PLN gimana? Token udah seperti itu. Itu salah satu isunya tuh. Nah, tapi kalau misalkan sudah sesuai dengan best practice yang ada, harapannya sudah tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah penyelenggara layanan atau aplikasi di masing-masing kementerian lembaga atau itu sudah best practice? Belum tentu. Ya, nah, makanya ayo semuanya diarahkan ke pusat data nasional sehingga hal-hal tersebut bisa terjamin karena memang sudah sesuai dengan best practice. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan terkait dengan adanya penyelenggaraan pusat data tadi, masing-masing penyelenggara daerah yang memiliki layanan aplikasinya akan di-moving ke pusat data nasional seperti itu, sehingga lebih terjaga, lebih sesuai dengan best practice yang ada, sehingga kita bisa ngadu dengan negara-negara lain seperti itu. Dengan layanan, kalau IT kan layanannya berapa ya? 7 kali 24, 365 hari, nggak mati-mati. Itu tentunya lebih aman juga ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini dalam percepatan SPBE ini kan adakah program yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang paling cepat di antara 3 tadi? PDN, layanan jaringan intra pemerintah dan juga layanan sistem pengumpulan layanan. Itu apakah ada yang harus diselesaikan lebih cepat dibandingkan yang lain? Mengapa alasannya? Tapi setelah jeda berikut Pak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expo lebih dekat, lebih santai. Nah, kita lanjutkan obrolan kita pemirsa tentang percepatan SPBE. Di percepatan SPBE ini, apakah ada program yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang lebih cepat Pak di antara ketiga tadi? Dan apa alasannya? Ya, kalau misalkan lebih cepat sih kita ngelihatnya bisa dijalankan secara paralel ya, karena semua itu sangat penting ya. Dari mulai pusat data nasional, terus udah gitu juga terkait dengan jaringan intra pemerintah,
dan juga yang ketiga terkait dengan sistem penghubung layanan seperti itu. Jadi sekarang itu memang kayak contohnya deh, membangun pusat data nasional itu nggak bisa kita dalam melakukan 1 tahun jadi seperti itu. Jadi butuh itu memang waktu, ya? butuh waktu. Jadi kita memang ada roadmap-nya untuk hal tersebut. Jadi memang kita berjalan secara paralel. Jadi ada milestone yang yang akan dicapai di dalam tadi penyelenggaraan infrastruktur SPB tadi. Misalkan contoh terkait dengan pusat data nasional, di tahun ini kita sudah menyelenggarakan dan juga melakukan edukasi sosialisasi kepada stakeholder terkait. Dalam hal ini stakeholder terkait itu adalah kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah untuk bisa melakukan atau mulai memindahkan ke dalam pusat data nasional seperti itu. Nah di situ kan paralel juga nih kami sedang melakukan pembangunan dan sebagainya seperti itu terkait dengan pusat data nasional yang memang diharapkan itu segera terwujud ya, karena memang banyak sekali anggaran yang terkait dengan pelaksanaan anggaran untuk pusat data penyelenggaraan pusat data. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga kita harus ngelihat terkait dengan tingkat kemudahannya. Nah, kalau sekarang ini memang yang sudah ada rilis itu ada terkait dengan sistem penghubung layanan nih. Kita sudah ada sistem penghubungan layanan yang bisa diakses. Itu bisa mungkin ke situs web kita, di situ untuk melihat ada SPILP yang bisa digunakan oleh Kementerian Lembaga untuk bisa, ya tadi analoginya kayak terminal tadi untuk bisa mengalirkan data ke organisasi satu ke organisasi yang lain seperti itu. Jadi itu juga, tapi kita tidak berhenti di situ karena tentu butuh improvement tadi ya. Karena ada sesuatu, kalau misalkan analoginya kan kita membuat satu rilis produk dan lain sebagainya seperti itu kan bisa jadi perspektif di lapangannya yang belum kita bisa adopt semuanya, ada beberapa yang kurang sempurna dan sebagainya. Kita terus melakukan improvement tuh, sehingga sambil digunakan, sambil dilakukan feedback kira-kira untuk improvement seperti apa. Terus yang terakhir itu terkait dengan jaringan intra pemerintah. Nah, jaringan intra pemerintah ini di sini juga kita tuh ternyata sudah ada beberapa kementerian atau lembaga itu yang sudah memiliki jaringan tuh. Misalkan contoh sekarang jaringan yang terkait dengan hukum SIPTI seperti itu. Nah, sudah ada, itu sudah gitu juga ada jaringan yang di-create sama Sekretariat Negara tuh untuk private network. Nah, itu sedang kita coba petakan sehingga nanti bisa menjadi apabila memang bisa digunakan, itu bisa digunakan sebagai private network ataupun juga jaringan intra pemerintah yang ada yang digunakan di kita gitu, seperti itu. Oke, berarti di antara ketiganya mulai dari PDN, Pusat Data Nasional, kemudian sistem penghubung layanan dan juga jaringan intra pemerintah ini tidak ada yang harus segera selesai dalam waktu yang cepat ya Pak ya. Semuanya melihat dari kondisi di lapangan seperti apa gitu ya. Betul. Oke, nah untuk rencana kerja yang harus dipersiapkan dalam menyusun infrastruktur SPBI ini sendiri, apa saja Pak Yosi? Rencana kerja kalau misalkan kita ngelihat nih, kalau misalkan kita mapping atau kita potret diri kita sebagai kementerian lembaga ataupun juga pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan, kita harus motret sih. Misalkan contoh terkait pusat data nasional. Nah, apakah pusat data yang kita kelola, kementerian lembaga kelola, pemerintah daerah kelola itu sudah sesuai dengan best practice yang ada? Kalau misalkan enggak, terus kalau misalkan belum, berarti kan ada sesuatu yang harus kita compliance terhadap regulasi tadi, Perpres tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan belum, ya udah moving aja ke PDN seperti itu sih. Karena memang ya tadi tidak hanya orang IT yang ngurus. Kalau misalkan sekarang kan pengelola data center itu ada kalau di kementerian lembaga kan ya ada Pusdatinnya, kalau misalkan di daerah itu ada di Dinas Kominfo seperti itu. Nah, sedangkan pengelolaan pusat data nasional itu tidak semuanya orang IT. Harus kolaborasi juga teman-teman di biro umum, kalau di tempat saya tuh, di tempat kita tuh, yang memang dia mengelola genset dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi itu ya terkait dengan rencana kerjanya tadi, di potret dulu, ngaca lagi deh. Saya udah sesuai best practice atau enggak nih, seperti itu. Kalau bisa enggak sesuai best practice, ya udah moving aja deh seperti itu. Nanti jangan sampai tiba-tiba suatu saat layanan kita ada fiber optik internetnya mati kecangkul gitu, kita yang dimarahin. Terlalu memaksakan ya. Betul, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kita bahas dari tadi nih Pak, sebenarnya SPBI ini kan harapannya mampu meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Nah, harusnya kehadiran Perpres nomor 95 tahun 2018 ini kan memang disambut baik oleh semua pihak. Betul. Nah, namun apakah dalam penerapan SPBI ini terdapat tantangan yang dihadapi, Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya?
challenge, tantangan ya, itu menarik sekali sih kalau sekarang itu. Jadi kata kuncinya adalah kita harus kolaborasi satu sama lain ya, kolaborasi satu sama lain untuk bisa. Jadi tantangan pertama adalah kata kuncinya kan kolaborasi. Kalau misalnya kita runut kan, kalau sebelum kolaborasi harus apa? Koordinasi. Nah, itu dia. Dulu lagi koordinasi ke belakang, ego sektoralnya ada nggak sih? Seperti itu. Kita punya persepsi yang sama nggak sih memandang satu isu permasalahan? Jadi tantangannya adalah kita harus menyamakan persepsi. Yuk kita bareng-bareng membangun Indonesia ini untuk pelayanan publik yang lebih baik dengan salah satunya SPBE. Nah, persepsi ke situ. Kalau misalkan kita punya persepsi yang sama, kita bantu untuk bisa meningkatkan ekonomi UMKM dan masyarakat lebih sejahtera dan sebagainya seperti itu. Kata-kata koordinasi akan lebih mudah diucapkan, bareng-bareng kolaborasi dan seperti itu. Sehingga nanti setelah koordinasi ujung-ujungnya akan makan garang asam bareng tuh. Kalau makan garam asam bareng gitu udah kolaborasi, udah masuknya ke bukan debat lagi. Kalau debat kan siapa yang benar, tapi udah ke dialog. Dialog itu lebih gimana kita memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, itu apa setelah dialog akan memunculkan inovasi-inovasi ide yang memang inovasi-inovasi ide tersebut bisa tetap dalam kerangkanya SPBE. Jadi memang kita boleh saja thinking outside the box. Biar kita bisa berinovasi dong, thinking outside the box, tapi execute inside the box. Itu jadi tantangannya adalah kita bisa memandang satu permasalahan dengan persepsi yang sama, dengan mencarikan solusi-solusi seperti itu, sehingga kesananya akan lebih mudah seperti itu untuk bisa menjalankan dengan niat atau passionnya oke, wah karena passion di sini sih akan lebih cepat, saya yakin seperti itu. Tapi saya yakin sih dengan melihat orang-orang ataupun juga ASN sekarang ya, ASN sekarang itu akan seperti itu, sehingga lebih agile, lebih dinamik dan sebagainya. Terus udah gitu juga terkait dengan how to improve-nya juga lebih lebih kedorong, rasa ketertarikannya juga banyak. Mungkin karena ini beda gen kali ya, seperti itu ya. Bisa jadi beda gen seperti itu ya. Jadi itu akan menjadikan satu game changer istilahnya tuh ya. Apa game changer itu? Jadi salah satu perubah. Jadi kita tidak bisnis as usual lagi, tapi akan berbeda. Karena kalau kita ngerjain yang gitu-gitu aja ya hasilnya akan gitu-gitu doang. Nah, makanya disitulah kita mencoba tadi ya untuk koordinasi, komunikasi, menyampaikan persepsi dengan gaya-gaya yang berbeda seperti itu. Harapannya sih bisa lebih cair, bisa menemukan tadi dialog, gimana caranya kita memberikan solusi terhadap permasalahan dalam kerangka SPBE tadi. Jadi seperti itu. Oke, berarti sejauh ini untuk kendala-kendalanya masih aman ya Pak ya? Belum ada yang berarti banget gitu? Kendalanya ngobrol sih. Ngobrol diskusi ya, seperti itu ya. Itu kendala ya? Chat. Bukan kendala sih, apa yang harus dilakukan ya kendalanya itu. Kadang-kadang kan karakteristik orang beda-beda ya, ada yang suka ngomong, ada yang suka enggak, itu tiba-tiba yang lain. Apalagi orang IT tuh. Orang IT itu lebih seneng ngobrol sama mesin. Karena kalau ngobrol sama mesin tuh dia ngerjain apa, si mesin nurut. Seperti itu kan. Tapi kalau ngomong sama orang kan belum tentu. Oh, jawabnya kok jadi begini sih, seperti itu. Oke, nah ngomongin soal koordinasi nih Pak Yesi ya. Komitmen ini kan memang memberikan pelayanan yang baik apabila terjadi koordinasi yang baik juga antar pihak gitu ya. Nah, apakah sejauh ini Kementerian Kominfo sudah menjalin koordinasi yang baik antar pihak yang dimaksud, dan langkah seperti apa saja yang dimaksud? Oke. Kalau misalkan kita melihat Kominfo, jadi kalau misalkan kita secara nasional, Kominfo tadi ya sudah di dalam kerangka SPBE tadi, Perpres, bahwa kita harus berkoordinasi. Jadi sudah ada siapa berbuat apa itu sudah ada dari Kemenpan RB, Kementerian Kominfo, BSSN, terus udah gitu ada BRIN juga sudah ada seperti itu untuk kolaborasi. Nah, kalau misalkan kita memotret jadi kita lebih Kominfo dalam penerapan SPBE-nya, kita tuh lebih melakukan komunikasi lebih ke simbiosis mutualisme gitu loh. Oh, yuk kita kerjakan satu permasalahan yang ada, tapi dari Anda nanti akan ada benefit, dari kita juga ada benefit, seperti itu. Jadi komunikasi itu yang perlu kita bangun seperti itu ya. Contohnya di kita nih, kalau kita kan ada data yang namanya tuh data izin spektrum frekuensi radio ya.
Nah, izin spektrum radio itu datanya tuh nggak ada apa-apanya kalau misalkan diolah hanya data izin spektrum frekuensi radionya saja. Tapi kalau misalkan kita kolaborasikan data tersebut dengan data-data misalkan data-data kemiskinan, data-data keuangan, itu akan menjadi data yang sangat bermanfaat sekali seperti itu. Jadi bisa jadi di situ ujung-ujungnya seperti penerimaan negara bukan pajak dari sektor Kominfo, bisa kita prediksikan berapa triliun nih yang masuk ke pemerintah. Seperti itu adalah terkait dengan kolaborasi data tadi. Nah, pertukaran data itu bisa dari koordinasi tadi ya kan, seperti itu. Nah, jadi koordinasi yang kita lakukan pasti kita melakukan koordinasi dengan masing-masing kementerian lembaga untuk tadi saling menguntungkan. Terus yang kedua, koordinasi dengan akademisi, universitas ataupun juga seperti itu. Yang ketiga itu dengan pelaku usaha juga kita koordinasi. Jadi banyak juga asosiasi itu terkait dengan jadi kita sebagai pengelola layanan belum tahu apakah sudah sesuai nggak. Nah, kita koordinasi untuk cari tahu seperti apa mereka yang perlu Jadi kebijakan kita itu ada dari penyedia layanannya, dari penerima layanannya, dan yang satu netral dari akademisi, sehingga kebijakan ataupun juga apa yang kita lakukan bisa merepresentasikan apa yang diharapkan, seperti itu. Oke, berarti kalau sudah dijelaskan Pak Yesi barusan sih kayaknya udah cukup baik ya kolaborasi yang dibangun ya antar beberapa pihak ini tadi. Betul. Nah, kalau kita tadi bilang nih Pak, ini kan SPBE ini merupakan kolaborasi dari beberapa kementerian. Salah satunya memang Kementerian Kominfo ini sendiri. Iya, dan dengar-dengar katanya Kominfo ini memang yang terbaik ya dalam penerapan SPBE ini. Alhamdulillah di tahun 2021. 2021. Itu gimana ceritanya Pak? Boleh diceritain? Oke, jadi betul sih tadi yang disampaikan. Jadi alhamdulillah di tahun 2021 kemarin kita mendapatkan nilai SPBE terbaik seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi yang nomor 1 lah seperti itu. Ya memang jarang-jarang seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah kita benar-benar improvement terus ya terkait dengan apa. Jadi sebelum kita improve kan harus memahami dulu ya. Iya, betul. Habis memahami baru kita bisa melaksanakan untuk melakukan. Setelah kita melakukan, mengoperasikan, baru kita bisa mengkreasikan. Jadi improvement itu ada di situ gitu. Jadi improvement tersebut ya dari stakeholder. Jadi yang pertama adalah kita itu melakukannya berdasarkan tidak on paper gitu. Kalau selama ini kan banyak on paper, yang penting terjadi, tapi benar-benar kultur yang kita bangun. Betul, karena kultur yang kita bangun mengikuti best practice yang ada, sehingga pas ada suatu saat semacam kayak penilaian ataupun juga penilaian kepatuhan seperti itu, kita dapat mengikuti. Contohnya nih dalam rangka penilaian tingkat keamanan lah, seperti itu. Nah, tingkat keamanan itu kita sudah menerapkan ISO 27001 sebelumnya. Sehingga dengan karena kita memang sudah melakukan hal tersebut, sehingga dengan mudah kita mengumpulkan data dukung terkait dengan keamanan ke dalam indikator-indikator yang ada di SPBE, seperti itu. Jadi intinya lincah, agile. Lincah. Nah, itu adalah tips dari Pak Yesi ya, dari Kementerian Kominfo, untuk harapannya bisa ditiru dari kementerian-kementerian lain juga ya, agar dapat nilai baik juga seperti Kementerian Kominfo, seperti itu. Baik Pak Yesi, mungkin sekian obrolan kita pada hari ini karena sudah terbatas waktu. Jadi mungkin kita bisa obrol di lain waktu. Pemirsa, itu dia Expose episode kali ini. Harapannya perbincangan kita ini mengenai SPBE dan infrastruktur SPBE, semoga dengan adanya penerapan dan pengembangan SPBE, pelayanan publik bisa menjadi transparan, cepat dan juga efektif. Saya Elma Gustiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.